Halo sahabat Narasta, saya Zaki Septina Putra. Saya Nisa Muharrama. Kembali lagi di podcast Matasan. Ya, kali ini kita kedatangan kakak-kakak alumni kita. Ya, siap. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Ini kesibukan akhir-akhir ini apa Kak? Siapa dulu nih? Ikut ya? Ikut. Kesibukan saya ini tiap hari ngapain ya? Kesibukan saya di olahraga. Saya melatih anak-anak sepak bola di daerah Wonosari sama ngajar di SMP. Kayaknya saya lihat juga di Lipat. Ya, kemarin saya juga kebetulan melatih di SMK Negeri 1 Pusana. Sahabat di SMA ini. Kalau nggak lagi. Saya nggak punya kesibukan karena hidup saya itu nggak pernah sibuk. Oh, siap. Oh, gitu. Santai ya. Ini Nyantai. Kalau saya gini, Dik, kalau kesibukan itu tergantung kitanya. Apapun yang saya lakukan berarti bukan kesibukan kalau teori saya. Gitu sih. Jadi saya nggak punya kesibukan. oh, siap. Iya. Kalau pekerjaan nggak? Kalau pekerjaan mencari nafkah. Lebih apa ya? Kalau spesifiknya Nah, itu iya. lebih privasi. Oh, siap. Oke, baik. Langsung lanjut aja ya. Sukses ya. Saat dulu sekolah Kakak. Saat dulu Kak kesel. Saat dulu Kakak sekolah di sini, terus sekarang sini lagi. Kesan apa sih Kak yang Kak lihat di sekolah ini? Berbeda sama yang Kak lihat. Kalau perbedaan sangat berbeda. Dari segi fisik. Di segi fisik sangat berbeda karena dulu gedung ini belum ada pas saya di SMA ini. Terus gedung ini dulu itu adalah suatu parkiran SMA, siswa SMA yang dimana sekarang dipindah. Kalau yang parkiran sekarang itu adalah lapangan voli, bukan parkiran. Jadi ini dulu itu parkiran. Itu yang pertama. Dan yang selanjutnya sih mungkin untuk perbedaan ya kalau dari segi fisik kayak kantin dan lain sebagainya itu berbeda, tapi nggak jauh beda kalau untuk suasananya. Nah, suasana sekarang apa? Kalau enaknya aku pasti bilang enak dulu karena aku dulu di sana suasananya. Maksudnya kalau sekarang kan saya nggak pernah melihat suasana di sini tuh, Iya. karena suasana di sini tuh kalau kita sekolah di sini. Siap. Kalau nggak pasang ya. Sama sih sama. Mungkin lebih apa ya sekarang? Lebih modern lah. Ya, lebih modern, lebih fasilitasnya lebih lengkap, lebih ya harusnya lebih maksimal lagi pembelajaran di sini sekarang. Nah, pasti setiap orang itu kalau di SMA atau di sekolahnya itu punya kenangan. Banyak. Oh, pasti. Kenangan apa sih yang sangat berkesan buat Kak? Tidak bisa dilupakan Yang sampai paling sekarang. berkesan. Kenangan. Iya. kan? Karena saya dulu duduk di SMA Tanjung Sari kelas 2 itu menjadi salah satu ketua OSIS di angkatan Oh iya saya. benar ya. Maaf. Ini angkatan berapa ya Pak? Oh iya, kalau saya itu angkatan 2000 itu berapa? 2000 Lulusnya 2016. 13. Jadi maksudnya 13. 2013 saya masuk 2015 lulus 2018. Oh, itu lebih senior Kak. Ya, ini senior saya jauh. Oh, siap. Jadi saya kelas 3, Mas Papa kelas 1. Kalau dulu jadi di waktu saya menjadi ketua OSIS. Karena emang gini, di SMA Tanjung Sari itu dulu tuh bukan pelakuan, tapi kebanyakan OSIS dan DA. Ketuanya itu double ki, neng ngaruh angkatanku loh, double ki ya. Setiap setiap pembelajaran kami ini gawe alasan sih dimana kami sama tuh sekolah. Oh iya, kan alasan OSIS. Ya. Jadi partner saya dulu di DA itu Mas Tito Yudianto, orang Awen. Mungkin ada yang juga bisa tahu. Jadi kami dulu kong kali sama Mas Tito. Kalau intinya ada pembelajaran, tapi ini cuma cerita ya, jangan ditiru. Karena itu juga pengalaman saya. Itu juga. Jadi kalau kong kali sama Mas Tito, nanti kalau Mas Tito ada pembelajaran yang nggak
disukai, saya suruh jemput Mas Tito yang dimana Oh, kalau iya. saya mau rapat. Jemput-jemput Nah, kecuali saya juga nanti kalau aku nggak ini maksudnya nggak suka sama pembelajaran itu, aku juga kayak gitu. Jadi ganti-gantian. Dan itu nanti kami itu bukan rapat, bukan membahas tentang poker dan lain sebagainya. Tidur di UKS. Oh, di UKS. Iya. Jadi apa itu jadi alasan? Ya. Nah, Kalau sekarang UKS dikunci. Harus. Ya. Itu turun temurun sampai bawah saya pokoknya. Sebelum COVID itu masih sama. Setiap mau DA maupun OSIS sama seperti itu. Jadi organisasi itu buat alasan biar tidak masuk kelas. Itu Nah, kalau Kak Fatma gimana? sama sih sebenarnya sama. sama deh kalau di angkatanku, angkatannya Mas Sama. Ilham, angkatannya Mas Fatma. Karena itu tadi turun temurun. Nah, perbedaannya kalau Mas Roni dulu di OSIS, saya itu di DA di pramukannya dulu. Kenangan kesan-kesannya yang mungkin lebih ini yang lebih negatifnya lebih. Itu lebih seperti itu kalau di angkatannya kami. Jadi kalau soal tawuran dan sebagainya, SMA Tanjung Sari itu belum pernah sekolah, maksudnya pas aku sekolah belum pernah tawuran. Tawuran itu kan karena mungkin tawuran karena apa? Jadi musuhnya. Di musuh. Oh, iya. Musuhnya lebih ngeri malah. SMA 1 ini siapa? Pelayaran. Ya. Oh, pelayaran. Tapi yang masa pelayaran apa pernah rumah sih? Yes. Pelayaran kabeh. Gawean Motor. fisik. Iya. Lah gini, yo sing fisik kurang sing CSB, sing reguler. Iya. Kalau mungkin ya tapi dari segi fisik mungkin menang mereka. Jadi terima orang tawuran. Pasti kalah. Kalau jengkatan Kak Fatma ada ya gitu. Masih sama. Masih sama. Jadi gini sih, angkatan Mas Teh dalam umpamanya aku kelas Mas Fatma kelas 1 itu circle podo. Kenakalannya bersama, turun temurun. Tapi setelah itu mungkin embo nah dong aku. Karena dulu saya kelas 1 itu apa namanya? Cara dolanan saya sudah sama Mas Roni ini. Saya kelas 1 itu ngobrol-ngobrolnya, jagonya cara bahasa sekarang wedangannya di sekolah sudah sama kakak Satu circle ya kan. Nah, satu circle. Nah, circle itu jadi pengalamanku mungkin nggak jauh beda kan sama Mas Fatma karena Mas Fatma itu ya kan di masa lalu circle sama Mas. Kalau kesannya yang positif kita kan yang positif aja deh. Aduh. Tetap rata-rata negatif deh. Satu aja enggak ada. Ya mungkin apa ya? Nek soal orang lebu sekolah mungkin aku nggak tahu. Aku selalu masuk sekolah, tapi nggak ikut pelajaran. Jadi ini enak. Kalau Kak Fatma kenangan yang positif. Oh kan? Benar. Mas Fatma ini adalah salah satu pas neng angkatan itu memiliki suara azan paling enak. Iku aku ngakoni karena aku ngomong. Jadi di angkatan itu ada 2 orang, Mas Fatma sama Mas Oyi. Mas Oyi itu orang di Itu orang Bangka Belitung. itu orang Bangka Belitung. Bener deh, suaranya bagus banget. Apalagi Mas Fatma. Sumpah dari segi mungkin Mas Fatma lebih positif dan karena Mas Fatma itu adalah salah satu orang yang di circle kami. Ya mungkin aku Mas Fatma ya tapi agamanya kuat. Nah, kalau bandel tapi dia sholat. Dan ada aku wis bandel ora sholat. Aku Islam. KTP. Nah, dulu seperti itu. Yang dicari kalau di sekolah itu apa? Jajan, sholat, pulang. Itu. Iya. Kan tiap pagi kadang latihan, kita latihan. Kan kita KKO. Pagi latihan, terus nanti ke sekolah itu cuma absennya itu. Absennya itu sampai sekolah nyoto, terus nanti wayah hadan terus pulang. Udah. Itu. Kalau udah itu udah dianggap absen itu. Tapi nilai aman nggak? Aman. Kalau soal nilai itu pihak guru. Itu. Karena ini narasumbernya Cak SBU, karena nggak ada yang reguler, jadi kami menceritakan yang SBU. Ya mungkin kebanyakan hal negatif di Indonesia orang SBU seperti itu. Ya. Jadi kami emang mungkin pemikiranku ya deh, aku dewe dari Cak SBU Indonesia ini, aku dhisik latihan wis berapa hari, maksudnya dari Senin Selasa itu kan latihan, ini loh. Baru hari apa? Jedani. Jumat apa? Sore apa? Sore itu Senin Selasa. Senin Selasa mas sore. Punya kan kami sama Sabtu.
Dulu kan sekolahnya masih sampai Sabtu kan. Iya. Sabtu, nah itu tiap pagi hari Kamis sama Sabtu itu pasti latihan. Pokoknya di sela-sela OP yang pagi itu, setiap habis OP itu, wong SBU itu ngomong nih panik kon sinau. Ora jadi tenang. Turu. Bahkan dulu apa ya, sekitar jam 9 jam 10 itu kamar mandi seluruh sekolah ini penuh antri mandi yang habis latihan lah. Itulah pokoknya kayak asrama di sini dulu. Ya asrama olahraga. Alasannya diganti OP itu sore. Terus Mungkin kan bisa. Oh, sama sore. Nggak Nggak ada pagi ya? Pagi. Oh bagus tuh Nggak ada. benar. Karena menurutku nggak efektif. Iya. Nah efektif itu gini. Kalau seandainya kita kan dari pagi itu sudah harus bangun jam, ya mungkin cari dulu jam 6 pagi ya. Karena jam setengah itu kita harus latihan, kita sudah di lapangan. Nah di sela-sela latihan pun bukan 1 jam 2 jam kita latihan, kita sampai 3 jam. Dan ini kur fisik dan fisik. Capek. Latihan yang sangat membosankan orang, maksudnya menurutku di apa dari olahraga, itu latihan deh supaya bosan. Nek turnamen seneng tau. Tapi nek latihan itu bosan rasanya, karena cuma itu aja. Karena mindsetnya kami itu kalau latihan tuh enggak orang ngerti maknanya latihan iki ngopo, urung tekan semono lho dhewe. Jadi kurang ada kesel. Jadi wis 3 jam latihan, esok kita difosil kon sinau belajar. Mungkin kemampuanku mungkin nek aku dhewe, tapi nggak tahu ya kakak-kakak kira-kira ya. Tapi kalau saya pribadi itu nggak mampu. Kalau disuruh menguasai 2 bidang maksudnya dalam bidang pendidikan dan langsung dari olahraga dan bidang pendidikan itu lebih kurang. Karena konsentrasi kita kurang di situ. Itu sih. Karena aku malah seneng kalau seandainya sekarang itu di garis sore karena mungkin lebih maksimal. Mungkin seperti itu. Karena udah capek masih contohnya kalau cek matematika, terus di kepala is nut, aduh jadi nggak fokus. Dia pilih ke kantin ya. Itu adalah alternatif terbaik. Nah kalau di sekolah kan pasti punya lah Kak, guru paling favorit lah. Favorit Punya kan? Pastinya apa? pasti punya. Semua guru di SMA Tanjungsari kalau saya sendiri itu favorit saya. Karena setiap guru memiliki karakter dan cara mereka berbeda. Jadi saya nggak pernah membedakan ini guru favorit dan guru enggak. Jadi semua kalau menurut saya itu favorit karena jasa mereka itu berbeda-beda. Iya. Saya juga ini bisa itu karena apa? Saya lihat sekolah-sekolah yang lain itu beda sama ini. Kalau guru-guru di sini tuh kayak ya, walaupun bahasa Jawanya galak ala murid ya, tapi masih punya chemistry, masih punya kasih sayang yang luar biasa. Contohnya apa? Ya itu tadi kita pagi udah latihan, tapi siangnya nanti dikasih pelajaran itu mereka masih bisa menyayang, masih bisa ngasih pelajaran itu dengan cara kasih sayang itu. Jadi orang kaget berlatihan capek terus ramai pelajaran berturut terus dimarahi, dibentak-bentak itu enggak ada itu. Itu main gitu kan? Maklumnya kan? Iya. Disayang malah disayang. Jadi makanya itu tidak ada guru favorit kalau saya pribadi ya dia. Karena dari mungkin pemikiran saya sekarang itu lebih ke semua guru itu berjasa. Karena ya itu tadi guru kira rasa dipandang matematika atau bahasa Inggris itu lagi bisa orang mungkin guru bahasa Inggris dari matematika kalau yang pintar bahasa Inggris banyak. Jadi mereka punya keahlian masing-masing. Kalau menurut saya mereka adalah guru yang istimewa semua. Gitu. Iya Kak. Sekarang kan teman-teman kakak yang dulu SMA pasti udah pada jauh ya. Apakah masih komunikasi dengan mereka? Kalau komunikasi mungkin sebagian komunikasi sih. Kalau yang mungkin yo enggak munafik karena kita kan mungkin juga di PDM itu ada teman akrab, meskipun teman-teman toh, yo kadang sahabat dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal yang mungkin teman-teman SMA itu yang masih sampai sekarang berkomunikasi itu adalah yang teman-teman dekat dunia. Tapi kalau saya SBU itu hampir satu angkatan itu hampir Semua ya? dekat semua dan komunikasinya juga kan udah dulu dan kumpul juga. Kalau saya itu sih masuk Sama sih. udah. Tapi ini setelah saya lulus dari sini itu kayak gimana? Enak rasa gitu nih. Gitunya gimana? Pak Abu ini orang
kurang kabeh soto akrab bener-bener diakrabi. Karena itu apa? Setelah lulus nanti kita itu benar-benar butuh seorang teman. Karena apa? Bisa membantu. Inilah kita butuh. Ini bisa dibantu, kita minta saran, minta kritikan dari teman-teman itu pasti butuh. Nah, itu yang saya gitu nih. Kok main zaman SMA kurang kabeh sak sekolahan santai saya tak cedai, saya tak akrabi, saya tak anggap sebagai sahabat. Kok enggak semuanya ini. Itu saya itu gitu nih gue. Jadi kalau bisa kalian masih sekolah di sini, wakai pasti dikocok, diganti sahabat. Biar apa? Biar kita butuh bantuan, bisa minta tolong, atau kita yang menolong teman-teman kita untuk. Nah, saya tuh mau tanya masalah HP kan di video sebelumnya kita pokoknya bahas tentang masalah HP ya. Kalau sekarang kan boleh pakai HP lah. Kalau yang kata kakak ini boleh bawa HP nggak? Kalau peraturan zaman dulu tuh HP tidak boleh tidak diperbolehkan mungkin seperti itu. Tapi kan itu cuma peraturan. Tapi untuk di lokasinya untuk apanya itu ya semua siswa rata-rata memegang HP. Tapi dulu sempat sering ada ini ya, apa namanya operasi. Razia. Ya razia, itu razia HP itu. Razia HP. Apa ya? Gayeng lah. Ya ada yang diguling-gulingnya lah. Intinya nek ya emang fungsionalnya sih Iya. fungsionalnya. Maksudnya guru ngapa di sekolah itu nggak boleh memakai HP? Mungkin sekolah itu memiliki alasan tertentu ya. Karena fungsionalnya HP itu apa? Ya mungkin guru punya difungsionalkan dengan baik dan benar nggak masalah. Tapi nek pemain guru hal-hal yang jelek, yo kan kita kan di sekolah juga ada pendidikan karakter toh, kepribadian dan misalnya itu adalah salah satu ini atau ya mungkin itu. Jadi dulu tuh sama sekali nggak boleh. Kalau di peraturan nggak boleh, tetapi Tetap masih ada. gue kabin kita kan gue masih dua tetap gue tetap gue. Surat razia itu setelah diambil dikembalikan setelah berapa hari atau gimana? Kalau soal razia, penyitaan dan lain sebagainya saya tidak pernah tahu ya, maksudnya HP itu. Soalnya di sini razia kelas kelas utama. Oh iya kan? Jadi bergeser. Ada Berarti aman ya kak setelah kelas? Iya kan bisa. Simulator toh. Itu biasanya ada lah. HP-nya. Yo, umpet masalah yang umpet ke yo boleh nggak ngerti ya gitu. Tapi yo gampang kan yang umpet ke. Toh ya nggak mungkin toh guru itu menyita maksudnya goleki HP itu nih koyo lampu dan lain sebagainya atau kantor dan lain sebagainya. Nanti selesai bikin ini sana. Kalau dulu zamanku SMP apa ya? Kalau ada razia itu pasti HP-nya yang disita itu dicek semua. Iya. Dalamnya ada apanya itu kalau misal ada yang hal-hal negatif itu baru ditahan, baru dikasih waktu berapa hari atau berapa minggu itu baru dikasih. Itu pun pakai surat dari orang tua atau surat pernyataan. Kalau HP-nya aman sih bisa 3 hari, 5 hari bisa diambil sebelah dulu. Ketat kan? Ya. Lanjut Kak, oh ya saya akhir-akhir ini lihat Fatma sama Kak Aroni itu sering ke SMA. Nah itu mau ada apa tuh Kak? Kalau kita Kalau nggak boleh kan? harus boleh Kak? Oh iya. Ya jadi di kesempatan kali ini kan kami sering di SMA. Mungkin ada yang juga tahu kami sering di SMA. Jadi di SMA itu tujuan kami, terutama saya, Mas Fatma, Mas Ada, dan Mas Ilham, dan teman-teman Mas Opusan, Mbak Wibda dan lain-lain, teman-teman yang lainnya kan ingin mengadakan reuni akbar. Jadi semua angkatan Dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Tujuan kami yang pertama ini nyakutin bisa buat kita ya alumni SMA Tanjungsari, SMA Sarjana. Jadi harus diketahui bahwa dulu SMA Tanjungsari ini bukan SMA Tanjungsari, tetapi SMA Tanjungsari ini dulunya SMA 1 Tepus, yang dimana Tepus dan Kecamatan Tanjungsari belum dipisah. Setelah dipisah, SMA Tanjungsari menggunakan nama SMA Tanjungsari.
mungkin karena zona lokasinya sangat besar ya, besar. Gitu. Jadi itu mungkin di tanggal 23 Desember ini hari Jumat besok kami panitia ikatan alumni mengadakan reuni akbar. Tujuan tadi yang pertama silaturahmi, yang kedua itu adalah menggabungkan baru sing mau sing itu nanti yang ketiga poin pertama silaturahmi. Dari silaturahmi itu sangat luas gitu. Jadi yo saat ini berarti sampai di ngerti nih aki SMA Tanjung Sari kita cuma di suatu tempat yang dimana tempat mungkin kamu bulan apa kan iso kenal aku dari ini, oh iya kayak mau mas, tapi SMA Tanjung Sari jadi lebih akrab loh sini kita ngerti. Tapi nek pamane kita arah tipe SMA nanti alumni nanti di masa bodoh, buat kecelakaan, buat apa ya ngerti loh begini. Tapi nek pamane nilainya dari gimana? Tapi nek pamane apian ini mau nek saat ini ibaratnya gue ngelamar gawean, terangannya sih gawean gue lamar di mau enak aku ngerti gue kira orang Tanjung Sari. Ya mungkin aku larang di meneng loh, tetap bantu gue. Itu lebih seperti itu kita menjalin silaturahmi itu sangat kuat karena kuas banget. Budaya Dewi Dise itu adalah salah satu silaturahmi membawa keberkahan. Iya. Itu pun kita buat acara ini gak cuma asal-asal buat acara ya. Kita kemarin nyari-nyari info lah, nyari informasi kemarin itu udah pernah ada nggak loh. Nah ini tuh ada nggak sih di SMA ini? Terus kita sering ngobrol, sering rapat, sering ini, terus akhirnya kita buat acara ini. Ini pun buat gebrakan besok alumni kita itu buat organisasi yang baik. Jadi gak cuma reuni doang, gak cuma kita kumpul-kumpul reuni juga. Cuma ada program-program dari alumni itu ada banyak. Terus tujuannya juga banyak. Itu yang jelas kita untuk membantu saudara-saudara kita lah, yang dibilang Asroni tadi, silaturahmi kita agar dekat, bisa membantu, saling membantu, bisa membantu adik-adik kita, bisa membantu teman-teman kita, bisa membantu siswa-siswa atau bisa membantu sekolah. Tujuannya Dan untuk satu lagi dan untuk kemajuan SMA kita. nah pasti itu pertama itu kemajuan SMA kita. Karena ya mungkin kita dulu sekolah di sini, setelah kita lulus mungkin kerja. Ya, Alhamdulillah. Apa saya ini bisnisnya. Nah, jadi kita untuk sekolah kita walaupun ini sekolah kita tetap bersama. bintang tidak lupa pada diri. Dan itu tugasnya kalian besok. Ya. Kalian bakal menjadi alumni dan bakal bersama. Ini acara reuni akbar ini sudah dilaksanakan berapa kali atau baru pertama? Nah itu tadi yang saya bilang tadi kan hitungannya kalau akbar ya itu saling baru pertama kali. Karena kita kemarin udah survei, udah cari informasi tahun-tahun kemarin itu ada belum, ternyata belum. Makanya kita buat Step ya step Yang perdana. Ini reuni akbar yang akan dilaksanakan. Mungkin dulu ada reuni-reuni tapi mungkin tidak sebesar ini. masa angkatan di sini. Mungkin berapa angkatan dan tempatnya berapa. Ini yang itu perdana. Bukan Telkomsel. Perdana. Pernah. Hari Jumat itu acaranya apa? Belum boleh tahu. Kalau soal acara kita ada non formal, formal dan non formal. Kalau formalnya mungkin lebih ke sambutan dan sebagainya ya, acara formal lah. Kalau acara hiburan kita ada mendatangkan salah satu star dan itu star juga sudah mungkin sudah ada tahu lah Poro Jumati. Kalau acaranya hiburannya ada Poro, intinya hiburan biasa. Kita selain kita berbincang-bincang kepada teman lama, kita menemukan Temu kangen. Walaupun simpel yang mungkin harus kita mau kita ya silaturahmi. Bukan masalah acaranya apa. Iya. Yang penting kita kumpul aja dulu. Kita ketemu konco-konco, kita sama ngobrol, mana tahu yo semua ngobrolan gitu ya dengan sing gimana untuk pribadi toh Dalam padang mas. Ya seperti itu. Jangan soal hiburannya. Iya. Kalau soal hiburannya, apapun hiburannya bisa kita buat, bisa kita bikin.
tapi manfaatnya mau silaturahmi itu yang tak cari utama. Dan silaturahmi selalu terjaga. Oh ya kak, kalau boleh tahu untuk rencana ke depan dari Akbar ini akan diadakan berapa tahun sekali atau sekali? Kalau di program itu 1 tahun 6 bulan sekali, 1 tahun sekali. Iya. Mungkin nanti ada insya Allah mungkin ada 1 tahun sekali apa 1 periode sekali? 1 tahun sekali. Ya mungkin kalau soal diadakan berapa kali setahun sekali itu mungkin kita bisa fleksibel ya deh. Nah, soalnya kalau koyo reuni terus-terusan itu kita mungkin ya pasti serangan urung kangen jadi itu fleksibel. Sebenarnya kan kayak reuni ini untuk salah satu batu loncatan kita sebagai alumni ya ini mau kita kan ada tujuan sing positif itu batu loncatan juga kuwi sebenarnya. Jadi nek masalah reuni ini kita nggak targetkan 1 tahun sekali pokoknya dalam satu program kita itu ya mungkin itu salah satu batu loncatan bu program-program lainnya. Karena program kita juga banyak, tadi saya jelaskan ini untuk silaturahmi, terus membantu teman-teman kita. Tidak di organisasi ikatan alumni itu nggak cuma reuni, itu nggak ada banyak sekali. Jadi sebenarnya itu mau reuni Akbar ini adalah satu batu loncatan kita untuk menjurus ke program-program Itu dikurang tuh. kalau untuk sekarang kita tetap alumni, tidak ada umum. Jadi khusus alumni. Iya. Ini pelaksanaan hari Jumat tanggal 23 Desember 2022. Pak alumni. Jangan lupa saksikan, jangan lupa datang. Khusus alumni SMA Tanjung Sari. Iya. Terima kasih Kak Fatma dan Kak Raffi yang Wes sih. udah Kak. Wes. Waktunya ini Oh ya. udah. Bayaran berarti. Bayaran. Terima kasih, Seru Kak. loh ini, seru, pasti seru. Karena dulu kita nggak ada ya yang itu. Belum Saya ada. ke sini ya baru pertama kali ini. Oh iya. Jadi maklumi Kak. Dikembangkan lagi lah, ya, biar sekolah kita tambah maju. Sama. Ya, moga-moga OSIS di tahun ini bisa lebih berkembang Amin. dan program-programnya terlaksana. Amin. Oh ya, yang terakhir saya tidak ingin kata-kata atau pesan-pesan buat asosiasi sekarang. Ya kalau saya maksudnya gini, karena dulu itu saya pas di OSIS setiap program yang saya laksanakan hampir merusui alumni. Jadi adik-adik aja segen. Nek saat ini kayak sampai bikin program, kalian itu mempunyai program yang dimana kalian itu ini jadi bingung apa piye. Tanya sama alumni. Karena kami terbuka. Nek kowe takon tak jawab. Untuk mendukung podcast kali ini, jangan lupa Like, comment, and subscribe. Mantasa Jaya. Jaya.